Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ajeng Alia mau baca Al-Quran lagi. Hari ini teh mau ayat ke 70 sampai 76 Al-Baqarah. Nanti aku sekalian baca tafsirnya sama asbabun nuzul. Dan aku ini carinya di ChatGPT, dan mohon maaf kalau misalkan bacaannya kurang pas gitu, tajwidnya, panjang pondoknya gitu, mohon maaf karena aku masih belajar. Jadi ayo kita mulai karena bisi keburu isya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 70. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tasabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Artinya, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa sebenarnya sapi itu, karena sapi itu masih samar bagi kami dan kami insya Allah akan mendapat petunjuk. Tafsirnya yaitu Bani Israel telah mengulur waktu dan menunjukkan sikap tidak percaya dengan bertanya lagi, meskipun perintah sebelumnya sudah jelas. Mereka mengaku ingin mendapatkan kepastian tentang sapi itu, tetapi sebenarnya mereka hanya menunjukkan keraguan-keraguan yang enggan untuk taat dan enggan. Pelajarannya, ketulusan dan kecepatan dalam menaati perintah Allah lebih diutamakan daripada terlalu banyak bertanya yang tidak perlu. Nah, ayat 71. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tusir. Baqaratul la dalulun tusirul ardo wala taskil hars. Musallamatul la siyata fiha. Qalal amana ji'ta bil haqqi pada bahuha wa makadu yaf'alun. Ulang. Qalul anab ji'ta bil haqqi pada bahuha wa makadu yaf'alun. Artinya, Musa berkata, Allah berfirman bahwa sapi itu tidak digunakan untuk membajak tanah atau mengairi tanaman. Sehat, tidak ada yang cacat, dan tidak ada belang pada tubuhnya. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menyampaikan yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melakukannya. Tafsirnya, Allah memberikan deskripsi terakhir tentang sapi yang harus disembelih. Seekor sapi betina yang tidak pernah bekerja, sehat, dan berwarna seragam. Bani Israel akhirnya melaksanakan perintah itu setelah banyak keberatan dan keraguan. Pelajarannya yaitu penundaan dalam menaati perintah Allah dapat menyebabkan kesulitan yang lebih besar. Kepatuhan yang langsung lebih ringan dan membawa berkah. Sekarang ayat 72. Wa'id qolatum nafsang faddaratum biha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Artinya, dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu saling menuduh tentang itu. Tetapi Allah memperlihatkan apa yang kamu sembunyikan. Nah, tafsirnya yaitu, ayat ini mengungkapkan latar belakang perintah menyembelih sapi. Perintah itu diberikan kepada
karena ada kasus pembunuhan di kalangan Bani Israel dan mereka saling menyalahkan. Allah menggunakan sapi itu sebagai cara untuk mengungkap pembunuh sebenarnya. Pelajarannya yaitu Allah Maha mengetahui segala hal yang disembunyikan manusia. Semua rahasia pada akhirnya akan terungkap. Sekarang ayat 73. Fakul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuhyikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Artinya, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu agar kamu mengerti. Tafsirnya yaitu setelah sapi itu disembelih, sebagian dari tubuh sapi digunakan untuk memukul mayat korban pembunuhan. Dengan izin Allah, mayat tersebut hidup kembali dan mengungkapkan siapa pembunuhnya. Peristiwa ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam menghidupkan orang mati. Pelajarannya yaitu Allah berkuasa menghidupkan kembali manusia yang telah mati, dan mukjizat ini mengajarkan iman kepada hari kebangkitan. Sekarang ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafazzaru minhul anhar wa inna minha laham yassaqqaku ruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khosyatillah wa maulahu bighafilin amma ta'malun. Artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Apabila di antara batu-batu itu sungguh ada yang memancarkan air, ada yang terbelah, lalu keluarlah air mata dari dalamnya, dan ada pula yang jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsirnya yaitu, meskipun Bani Israel menyaksikan mukjizat besar, hati mereka tetap keras dan tidak beriman sepenuh hati. Allah membandingkan hati mereka yang keras dengan batu, bahkan lebih keras lagi, karena batu setidaknya masih menunjukkan ketaatan kepada Allah. Nah, pelajarannya yaitu kekerasan hati adalah salah satu penghalang utama untuk menerima kebenaran. Berdoalah agar hati senantiasa lembut dan terbuka terhadap petunjuk Allah. Sekarang ayat 75. Afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Artinya, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal sebagian dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Tafsirnya yaitu, ayat ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang menghadapi Yahudi Madinah. Sebagian dari mereka bahkan telah mendengar wahyu Allah, tetapi tetap memutarbalikkan kebenaran dengan sengaja. Pelajarannya yaitu,
Jangan terlalu berharap pada orang-orang yang sudah terbiasa memutarbalikkan kebenaran meskipun mereka memahami wahyu Allah. Sekarang ayat 76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddisunahum bima fatahallah qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada sesama mereka, mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka apa yang telah Allah terangkan kepadamu? Sehingga mereka dapat berdebat denganmu di hadapan Tuhanmu. Tidakkah kamu mengerti? Tafsirnya yaitu ayat ini menggambarkan kemunafikan sebagian Yahudi Madinah di hadapan kaum muslimin. Mereka berpura-pura percaya, tetapi di antara mereka sendiri mereka mengingatkan satu sama lain untuk tidak berbicara terlalu banyak tentang wahyu mereka, agar tidak dijadikan oleh alasan kaum muslim untuk berdiskusi. Sebentar, kita lanjutkan dulu. Oh, ternyata sudah segitu guys, sampai tafsirnya ya 76. Nah, mungkin segitu aja. Nanti kita lanjut lagi ya. Maaf kalau ada salah, tapi kita belajar bersama, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.